Sektor FMCG full senyum nih. Penjualannya di marketplace tumbuh positif. Bahkan pada 2023, totalnya mencapai 57,6 triliun rupiah. Kalau 2024 gimana ya? Jika kita melihat ke belakang, selama 1 dekade, perilaku konsumen di industri konsumer terus berubah. Terjadi kenaikan yang cukup tajam sejak 2012 hingga 2022, yang jumlahnya mencapai 70,5 juta konsumen. Apalagi pemicunya kalau bukan karena teknologi yang membuat perkembangan jalur distribusi dan produk semakin bervariatif. Belum lagi persaingan yang semakin kompetitif. Dan pada 2023, tren positif berlanjut di sektor FMCG. Nilai penjualan terbesar ada di kuartal 4 yang mencapai 16,2 triliun rupiah. Lebih tinggi dari penjualan pada kuartal 1 2023 dengan 14,8 triliun rupiah. Lalu pada kuartal 2 2023 13,5 triliun rupiah dan kuartal 3 2023 dengan 13 triliun rupiah. Dengan tren positif ini, memangnya kategori apa saja sih yang paling laris sepanjang 2023? Apalagi kalau bukan produk kecintaan kaum hawa, perawatan, dan kecantikan. Sumbangsinya mencapai 49% atau 28,2 triliun rupiah dari pangsa pasar. Produk skincare menopang penjualan tertinggi mencapai 11,1 triliun rupiah, disusul perawatan tubuh mencapai 3,8 triliun rupiah. Selain itu, produk parfum juga penjualannya naik signifikan, yang nilainya mencapai 2,6 triliun rupiah. Kategori selanjutnya adalah produk makanan dan minuman yang nilainya 11,8 triliun rupiah. Makanan beku paling diminati, dengan nilai penjualan mencapai 1,1 triliun rupiah. Tingginya minat masyarakat membeli makanan beku ini imbas dari pandemi beberapa tahun lalu karena dianggap lebih praktis. Padahal sejak pertengahan 2023, Indonesia sudah memasuki masa pemulihan. Tapi kebiasaan baru yang terbentuk di masyarakat itu, tanpa disadari, menjadi value tersendiri untuk sektor FMCG. Next, posisi selanjutnya ditempati kategori kesehatan, yang mencapai 10,7 triliun rupiah. Disusul dengan kategori ibu dan bayi senilai 6,8 triliun rupiah. Kategori ibu dan bayi memang menjadi salah satu yang terlaris, tapi juga mengalami penurunan tahun ini. Penurunannya hingga 2%, imbas fenomena boikot produk Israel karena konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, kategori alat kesehatan juga ikut turun sejak pandemi usai. Tapi prospek FMCG ke depan kayaknya masih terbilang cerah nih. Ya, sepanjang 2024, sektor ini diperkirakan terjadi kenaikan nilai penjualan mencapai 59 triliun rupiah. Apalagi pasar FMCG di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Pemicunya, ya karena daya beli, pendapatan pribadi, serta urbanisasi yang meningkat. Sejak 2018, rumah tangga Indonesia telah mengalokasikan hampir 20% untuk produk FMCG loh. Meski begitu, konsumen juga masih hati-hati dalam mencapai produk FMCG, apalagi untuk produk yang lebih murah. Mereka juga menghindari, bahkan menahan keinginan untuk liburan, alih-alih untuk mengendalikan inflasi. Sebab inflasi begitu besar dampaknya bagi pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar. Kamu begitu juga nggak?